Biasanya kan orang memasang cermin tuh, suka lihat nggak ada di atas pintu, menghadap ke jalan raya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau segala sesuatu yang sifatnya jelek, ada energi negatif dari luar, ada saci. Misalnya di depan rumah tuh ada tiang, ada pohon besar pas di tengah pintu, atau ada sudut lancip dari tetangga menghantam pintu. Nah, di atasnya dipasangi cermin. Boleh juga dipasang pada daun pintu gitu toh. Nah, daun pintunya buka keluar. Boleh nggak tuh buka keluar? Enggak, bolehnya ke Enggak, dalam. betul sekali. Kenapa kalau dampaknya kalau dibuka keluar? Aduh, lupa kalau dampaknya apa. Nah, pemborosan. Ya, dan juga bisa mengganggu kesehatan. Feng Shui selalu menata rumah agar harmonis. Tujuan harmonis tadi, kita berusaha untuk mensirkulasikan energi yang masuk ke dalam rumah. Sehingga energi atau hembusan udara angin ke dalam rumah tidak diperkenankan langsung keluar. September 2021 sudah masuk di hari Jumat. Selamat malam sahabat Sonora. Selamat datang di Feng Shui di edisi malam hari ini sampai nanti pukul 20 malam, dan kami sudah tersambung bersama Pakas yang akan menjawab semua pertanyaan Anda kalau nanti waktunya muat ya Pakas ya. Pakas, selamat malam. Selamat malam juga Ganharia. Sehat berarti kabarnya? Oh, selalu always. Tidak pernah never mantap memang. Anyway Pakas, seperti biasa dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan menarik dari YouTube-nya Pakas. Ada yang rame Pakas? Ada dari Godong. Godong alas. Waduh, lebat berarti. Pada video di atas dapur yang boleh dan yang pantangan. Dia bertanya gini nih, Om Kang katanya, bagaimana kalau pintu ruang tamu menuju ruang tengah, posisi pintunya di bawah tangga? Paham nggak juga Gan? Enggak, tangganya di mananya? Jadi gini nih, kita masuk nih ke pintu utama, udah sampai di ruang tamu dong. Dari ruang tamu kita masuk lagi ke ruang dalam. Oke. Nah, ketika kita masuk ke ruang dalam kan ada pintu atau gawangan tuh. Antara ruang tamu sama ruang dalam. Betul, bisa ada pintu, bisa juga ada gawangan, tergantung orang membuatnya seperti apa toh. Nah, ketika dia masuki pintu atau gawang tersebut, di atasnya ada lintasan tangga. Oke. Nah, boleh nggak? Enggak. Kenapa? Kan enggak tahu sih. Tangga memang menimbulkan semua energi. Makanya kemarin kita ada hitungannya tuh. Berapa hitungan tangga, berapa step, ya kalau stepnya anu bagaimana artinya gitu toh. Nah, berapa energi yang turun ke bawah kita juga harus bisa menghitungnya. Entah orang zaman dulu menghitungnya seperti apa begitu. Tetapi kita begini aja deh, yang gampangan aja deh. Ini kan kita mau memasuki areal bagian dalam nih. Seperti juga kalau kemarin kita punya analogi, segala sesuatu kan sebelum sampai ke perut, ke lambung kan harus masuk lewat mulut toh. Betul. Dari mulut harus lewat kerongkong. Nah, kalau kerongkongnya diinjek gitu di atasnya, enak nggak sih? Ya, keteken. Keteken, susah kan nelennya kan? Iya, mantep. Iya, jadi jawabannya Nggak boleh. nggak boleh. Ini bener dong saya, tapi saya nggak punya alasan tadi. Ya, padahal memang energi tangga itu tidak beraturan gitu ya. Jadi tidak boleh di bawah tangga. Nah, bagaimana menyiasatinya? Untuk sementara bisa memasang keliningan angin di sana, digantungkan pada lintasan tangga tersebut, dan juga dipasangi lampu dan dibiarkan lampu tersebut menyala non-stop. Sampai berapa lama Pak? Kan setahun?
selamanya sampai dirubah. Oke. Ya, jadi kalau memang sudah punya kemampuan, punya kesempatan dan tidak ciong, waktunya selaras, ya bongkar dong. Kita kan mau yang terbaik. Kalau yang namanya kita pasang fungling, cleaningan angin, kita pasang lampu, itu kan sifatnya pengobatan. Yang namanya diobatin kan nggak akan sempurna dong ya. Betul. Baru dioperasi berarti ya. Nah, jadi sebaiknya dioperasi, dibongkar ya. Ada dari Depgan pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Bagaimana menyiasati kaca yang ada begitu membuka pintu utama? Karena tidak bisa dipindah kacanya. Jadi waktu kita buka pintu utama nih, ketemu kaca. Apa iya sih itu kaca nggak bisa dipindah ya? Temboknya dari kaca kali. Iya, walaupun temboknya dari kaca tentu saja bisa dong. Tapi bagusnya sudah dijawab, ada yang bantu nih 2ATP4. Dia jawabnya bisa diakalin kacanya, ditutupin pakai kertas koran kak katanya. Iya bener sih kacanya jadi hilang sih. Betul ya, mau dipasangin kertas koran, ditempel, atau dipasangi gorden yang masif, yang tebal ya, itu bisa saja. Toh gampang toh. Daripada pindah pintu ya. Daripada dibongkar gitu kaca. Oke. Nah kemudian ditanya lagi olehnya, kalau ada cermin di depan pintu utama, bagaimana cara menyiasatinya? Makasih. Nah sekarang kalau tadi dia bertanya di dalam pintu utama, ini Depgan juga nih yang bertanya ya pada video yang sama. Kalau ada cerminnya di depan pintu utama, nah di depan pintu utama itu di mana? Bisa di daun pintunya, bisa di kusennya, atau di atas kusen. Biasanya kan orang memasang cermin tuh, suka lihat nggak ada di atas pintu? Dia menghadap ke jalan raya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau segala sesuatu yang sifatnya jelek, ada energi negatif dari luar, ada saci, ya. Jadi misalnya di depan rumah tuh ada tiang, ada pohon besar pas di tengah pintu, atau ada sudut lancip dari tetangga menghantam pintu. Nah di atasnya dipasangi cermin, boleh juga dipasang pada daun pintu, gitu toh. Nah memang ada cara seperti itu dan banyak dilakukan oleh orang ya, daripada mindahin pintu maksudnya toh. Nah, tetapi cermin itu ada 3 macam loh juga kan. Jangan salah pasang. ada cermin yang sifatnya datar, ada cermin yang ada yang modelnya cembung, ada yang modelnya juga cekung. Nah kalau yang cembung dia sifatnya menolak. Jadi yang harus kita pasang yang cembung apa yang cekung? Cekung. Yang cembung dong, kan dia menolak. Menolak ini ya, iya kan? Ya. Ya, jadi kalau ada energi negatif dari luar datang, ditolak biar mental tuh energi negatif. Ya. Kalau cekung malah menerima ya. Nah, kalau dia cekung, malah makin berat dong nanti. Kecuali ada juga orang yang nakal nih, di depan rumah orangnya lagi hoki. Dia pasang cekung supaya mengambil hoki orang tersebut. Ya, tapi itu ada caranya, nggak segampang dengan meletakkan cermin kemudian bisa langsung terjadi hal semacam itu. Nah caranya tentunya kita nggak mau kasih tahu karena itu nggak bagus. Ngambil rezeki orang dong ya. Betul ya, karena rezeki harus masing-masing kita upayakan. Betul. Nah kemudian ada cermin datang, sifatnya dia bisa menangkal dan menyerap. Nah kalau yang datangnya jelek dia menolak gitu. Yang bagus dia bisa serap. Berarti sebaiknya boleh memasang yang cembung atau yang datar. Namun waktu memasangnya harus ditempel pada dinding. Ya misalnya kita pasang paku nih misalnya,
Kita gantung tapi harus menempel pada dinding. Jangan kemudian kita bikin bergelayutan, bergantungan sehingga tidak kokoh. Apalagi kalau bisa ditiup angin dia bergoyang-goyang. Pernah lihat nggak tuh kalau film-film zaman kuno, zaman di kerajaan di China, orang yang penjahat-penjahat itu dipotong kepalanya pakai pancungan tuh kan? Nah, itu seolah-olah itu golok pemancung. Jadi jangan dipasang di pintu sendiri. Tentu itu akan membahayakan diri dan keluarga sendiri dong. Ya, jadi hal semacam. Jadi pemasangan cermin dengan cara digantung sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian ada Yuni Budianto pada video Feng Shui pintu utama keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Kenapa pintu utama tidak boleh berhadapan dengan cermin? Ini sudah dijawab tadi ya. Karena cermin bersifat menangkal dan menyerap. Kalau pas dibuka cermin ada di dalam, lalu bolehkah kalau cerminnya ada di luar tapi berhadapan dengan pintu utama? Nah, itu berarti mau agak kiri dia. Iya dong. Apa untungnya memasang cermin di depan rumah terus dihadapkan ke pintu kita sendiri toh? Masa iya supaya ya biar kita pas mau pergi gitu kan? Mau ngaca dulu. Itu lain urusan ya. Tapi sebaiknya itu tidak dilakukan karena itu sifatnya sama aja dengan berusaha menghancurkan diri sendiri ya. Ya semacam juga tadi semacam memasang cermin dengan cara digantungkan toh. Kemudian ada Dwi Fortuna pada video Feng Shui pintu utama keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Kenapa pintu utama nggak boleh searah sama pintu belakang? Nah, tolong dijawab. Kita udah sering kali bahas nih, Juragan. Udah lupa saya. Pintu utama nggak boleh searah dengan. Ya, jadi kalau misalnya pintu utama nih kita masuk, kita buka nih ya, langsung kelihatan pintu belakang. Rezekinya bablas nggak sih? Nah, itu dia. Tetapi dari sudut pandang Feng Shui penjelasannya adalah bahwa Feng Shui selalu menata rumah agar harmonis. Tujuan harmonis tadi kita berusaha untuk mensirkulasikan energi yang masuk ke dalam rumah. Sehingga energi atau hembusan udara angin ke dalam rumah tidak diperkenankan langsung keluar. Ya kalau langsung keluar berarti hembusannya sangat tinggi dong ya. Nah kalau hembusan sangat tinggi juga berbahaya toh bagi kesehatan kita toh. Masuk angin. Bisa masuk angin. Nah, diusahakan oleh Feng Shui bagaimana energi tersebut berputar dahulu sehingga ke seluruh ruangan bisa adem ayem, bisa enak ya, bisa energinya harmonis, barulah dia keluar. Nah, itu sebabnya pintu utama dan pintu belakang tidak boleh berhadapan langsung. Nah, kalau ini dilakukan, orangnya yang tinggal di dalamnya akan tidak enak dong. Ya, karena hidupnya tidak enak, pikirannya tidak baik, maka duit yang masuk langsung bisa keluar karena dia tidak berpikir optimal. Tidak berpikir objektif ya toh. Jadi itu ya, jangan terjadi. Nah, kemudian pertanyaan yang serupa ditanya juga nih oleh Antoneta Jara pada video energi berputar dompet menebal. Kang katanya, si Akang ya ditanya. Rumah saya menghadap ke timur. Pintu utamanya lebarnya 1,2 meter. Daun pintunya 2 lembar tetapi sama besar. Nah kalau dia lebarnya sama, ya berarti boleh nggak berdasarkan Feng Shui? Kemarin kita udah bahas, boleh toh? Boleh. Nggak boleh satu besar, satu kecil. Nah, itu bukan timbangan. kalau analoginya mulut terlalu besar atau terlalu kecil tidak seimbang dengan
dengan wajah. ya. Tapi kalau lebar kiri kanan itu adalah hubungan antara suami istri. Lupa ya. Lupa tapi Nanti nanti diputar lagi videonya ya. Nah, ya. Nah, kemudian kalau dia 1,2 meter nih, dibagi dua, kan masing-masing 60 cm. Ya. Gitu toh? Tetapi yang diukur bukan 60 cm-nya. Kemarin kita juga bicara masalah ukuran kosong pintu toh. Nah, kosong pintu itu yang diukur antara batas dalamnya kusen. Nah, kalau dia tuh batas dalam kusen 1,2 meter itu udah termasuk yang bagus. Andai kata dia salah ngukur nih, yang diukur daun pintunya, berarti kan batas kosongnya 1 meter 18 cm, masih termasuk yang bagus juga gitu ya. Kita lanjut dulu. Dia bilang lagi nih, pintu samping bagian ruang TV menghadap ke utara. Nih rumah dia ngadep timur nih. Ya, kalau ke sana timur, ke sana utara tuh, ya. Nah, jadi kalau dari dalam rumah pintu menghadap ke utara itu adanya di kiri rumah, gitu ya. Nah, daun pintunya buka keluar, boleh nggak tuh buka keluar? Enggak, betul sekali. Kenapa kalau dampaknya kalau dibuka keluar? Aduh, lupa kalau dampaknya. Nah, pemborosan, ya, dan juga bisa mengganggu kesehatan karena kalau dia adanya pas di tengah-tengah bangunan. Jadi kalau kita ukur nih bangunannya 9 meter, kita bagi 3 dan pintu itu ada di kolom yang 3 tengah, maka yang akan terkena deraan tuh masalah kesehatan itu kerongkongan, bisa kena juga ke pencernaan gitu ya, bisa sering terjadi itu. Dan dalam bisnis bisa sering kali ngaco belok, ngomongnya bisa ngaco, bisa salah. Ya kan, kalau kesalah ngomong bisa rugi sendiri kita. Betul. Ya. Nah, kemudian dia lanjutkan lagi nih, ya. Dan dia bilang bagian paling belakang terbuka tanpa daun pintu. Boleh aja sih, ya. Ada daun pintu, nggak ada daun pintu, boleh. Tapi dia bilang di sini lebarnya hampir 2 meter, lebih gede dong dibanding pintu utama. Namun langsung dibatasi oleh pagar rumah yang tinggi. Dan nggak mungkin dong ada lubang pintu langsung dibatasin, dia nggak bisa keluar, kan bohong. Berarti dari dari gawang dengan pagar itu ada jarak dong. Ya. Nah, berarti dia juga adalah gawangan. Nah, kalau dia ada yang di belakang, berarti ini juga pemborosan. Kenapa pemborosan? Karena lebih lebar. Kan kalau pintu utama itu sama juga mulut, kita masuk nih makanan. Nah, kalau kita keluar, sorry aja, dari anus kan. Lebih kecil lebih besar. Jangan lebih besar. Kalau lebih besar bahaya itu. Ya, jadi analoginya gitu, gampang aja kan. Ya, jadi jangan dong, ya, kita harus batasi. Nah, kalau dia soal ada pintu nggak ada pintu nggak apa-apa, kecuali nih boleh terjadi kecuali itu gawangan itu bukan di ujung, bukan di belakang, tapi di tengah bangunan. Misalnya bangunan dia panjangnya 18 meter, kita bagi nih, tapi di belakang tuh masih ada tersisa 3 meter buat areal kosong, masih ada pintu lagi di belakang, dan itu gawangan yang ada di bagian tengah gitu ya. Nah, itu nggak masalah gitu ya, masih boleh. Tapi kalau ada di belakang sebaiknya jangan. Itu. Iya. Lah, ada satu lagi nih yang pertanyaan serupa dari Endik Aliza. Ya, pada video energi berputar, dompet menebal. Salam Pak Kang, mau nanya. Pintu utama daunnya satu daun, dia bilang. Dan belakang pun ada pintunya Pak Kang. Jadi di depan ada pintu, dia punya pintu belakang nih. Ya, antara ruang tamu ke dapur ada penyekatnya. Ya, pintu juga Pak, dia bilang. Apa bermasalah ke rezeki kami Pak Kang? Nah, sekarang gini. Yang dimaksud nih ke dapur nih kemana nih?
Ya, jadi kalau dia bablas ke dapur, itu nggak boleh dong. Kan kemarin kita udah bahas. Ya, pintu nggak boleh dari ruang tamu, kemudian ada pintu lagi pun langsung bablas ke dapur, nggak boleh. Tapi kalau kemungkinan juga yang dia maksudkan nih, pintu utama, kemudian ada pintu tengah, dan pintu belakang satu deret nih juga kan. Kemungkinannya nih ya dari kalimatnya gitu. Berarti ada ruang tengahnya kan ini berarti? Ada ruang tengah, tapi ada 3 pintu yang berada pada satu jalur. Mungkin ruang tengah sama ruang tamunya gabung kali ya? Ruang tengah sama ruang tamu. Gabung tuh tahu tanah itu penyekat berikutnya, yaitu antara ruang tengah dan ruang tamu tuh dapur. Boleh aja sih, tapi yang kita maksudkan sekarang bukan dia ada gabung atau enggak, tapi pintunya yang 3. Pintu yang 3, kalau dia itu adanya di dalam ruangan, di dalam bangunan dan tidak berkaitan dengan pintu utama, efeknya kecil. Oke. Tapi kalau dia menjadi satu kesatuan dengan pintu utama, itu seperti tadi, pintu ruang tamu dan pintu belakang saling berhadapan dan bablas. Gitu. Jadi nggak boleh juga. Nah, dampak negatifnya ya ke keuangan juga gitu ya. Nah, kalau dia tuh adanya pas di tengah-tengah bangunan, yang kita takut gampang kena masalah lambung, ulu hati gitu. Harus dijaga itu. Nah, terakhir ada satu pertanyaan dari Wito Ega. Pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Kalau pintu utama langsung lurus menuju kamar mandi atau berhadapan, berpengaruh enggak? Tolong dijawab juragan. Enggak. Enggak. Berpengaruh. Mana masuk kayak gitu jawaban saya barusan. Berpengaruh enggak gitu. Nah, memang jawabannya susah. Anda mau jawab apapun saya bisa menyalahkan, bisa membedakan. Kenapa? Berpengaruh baik atau berpengaruh buruk? Iya toh? Langsung kepakan deh. Jadi gini, kamar mandi yang penting nggak boleh ada di dalam satu areal menjadi satu kesatuan dengan ruang tamu. Itu udah jelas ya. Nah, tetapi kalau kamar mandi itu bukan di area ruang tamu tetapi ada di dalam, nah dia kemudian pintu utama itu langsung bisa lihat kamar mandi, berarti kan nggak ada penyekat juga kan? Oh iya sih. Berarti bablas dong, ya kan? Iya. Itu juga salah kan? Baunya nyebar juga itu. Nah, itu dia. Jadi dampaknya dia tanya nih, berpengaruh enggak? Berpengaruh positif enggak? Berpengaruh negatif? Iya gitu. Iya, berarti jawabannya berpengaruh negatif. Iya. Karena dia nggak tanya berpengaruh negatif enggak gitu. Dia tanya berpengaruh enggak. Nah, kalau berpengaruh enggak, bisa negatif, bisa positif kan? Iya sih. Nah, maka jawabannya berpengaruh positif enggak akan. Berpengaruh negatif iya gitu. Nah, caranya dipasangkan penyekat gitu ya, supaya tidak bablas. Gampang toh? Penyekatnya setinggi pintu aja gitu udah aman kan? Nah, yang namanya penyekat itu seminimal-minimalnya harus lebih lebar daripada pintu, lebih tinggi daripada pintu. Namun, kalau kemudian hanya dibatasi segitu, kemudian dari batasan itu si tamu bisa melihat tangga di dalam atau apalagi melihat ruang dapur, itu berarti tetap jelek gitu. Nah, jadi kita harus mengamankan supaya bagian dalam tuh kalau sebisa mungkin kita bikin private begitu. Ya, tidak gampang ditembus oleh tamu. Nah, dengan tujuan supaya apa? Supaya angin tidak bablas, dia tuh ada alurnya kemana gitu. Makanya di feng shui itu diajarkan untuk dari pintu masuk di bagian mana ke bagian mana itu ada aturannya, supaya anginnya itu mengalir lembut, tidak keras gitu. Karena kalau mengalir terlalu pelan, lambat, itu jelek.
terlalu keras itu juga jelek. Ini sama seperti ketika kita berbicara mengenai saluran air. Maka kita selalu bilang, terutama ketika musim hujan kan, waduh lagi banjir nih gitu. Ya. Nah, air yang mengalir terlalu deras ketika banjir itu menandakan jelek. Tapi air yang stuck tidak mengalir itu pun bertanda jelek buat rezeki gitu ya. Nah, jadi sama aliran angin pun harus begitu. Makanya kita kan mengaturnya sebagai feng shui, ya, angin dan air. Oke. Pak Kang, tapi kita harus break dulu nih Pak Kang. Oke deh. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Dan itu juga sudah ada beberapa dari sahabat Sonora yang masuk. Nanti kita bahas ya Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Feng Shui. Untuk Anda yang ada di Sonora Jakarta, Sonora Bandung, Sonora Surabaya, Sonora Palembang, Sonora Pontianak, kemudian Sonora Jogja, dan juga di kota-kota lainnya. Dan Pak Kang, Iya. kita langsung ke pertanyaan yang ini ya, masuk dari sahabat Sonora. Oke dong. Ada Brandon Sunoto. Brandon. Iya. 14 bulan November 14 bulan 11 tahun 73 tahun 73 9:45 pagi. 9:45 pagi. Ya. Istrinya Tan Ailing. Tan Ai, I-nya pakai Y, Pakai I. India. I, Ailing. Ya. 10 bulan 10 10 bulan 10 tahun 69 tahun 69 pukul 6 pagi. 6 pagi. Ya. Kemudian anaknya Edi Sunoto, double D, pakai Y. Yanke. Iya. 12 bulan 2 tahun 98. Tanggal berapa? 12 Bulan 2 Iya. tahun 98 98 pukul 19 malam. Iya. Sio dan juga elemen-elemen apa yang paling dominan Pak Kang? Dan juga pekerjaan apa yang cocok? Oke, yang paling dominan untuk Brandon yang sionya kerbau air, ya memang yang paling dominan yaitu air. Karena air yang paling dominan, maka kemampuannya untuk merayu orang itu luar biasa gitu. Tapi ya merayu dalam artian yang luas ya, jangan kemudian langsung dimaknai yang negatif gitu ya. Yang bagus. Ya bisa gitu kan. Nah, tetapi jeleknya adalah dia ini gampang tersinggung. Ya. Nah, oleh sebab itu ada bagusnya ini dipakai untuk meningkatkan kreativitas, itu bisa ya. Tapi ambisinya harus dibesarkan. Nah, kalau Ailing yang dominan adalah logam, artinya apa? Keras kepala. Jadi yang satu gampang tersinggung, yang satu keras kepala. Bagusnya Ailing nggak gampang tersinggung gitu. Okay. Nah,
jeleknya karena Ailing nggak gampang tersinggung, dia bisa aja bicara seenaknya sama Brandon. Akibatnya Brandon yang tersinggung. Muter. Ya. Nah, kemudian kalau Edi, anaknya yang dominan adalah kayu gitu ya. Nah, apa jadinya? Karena melebihi batas normal, yang dikhawatirkan jadi berasa superior gitu, berasa gua paling tahu, gua paling kuasa, gua segala-galanya. Nah ini kemampuan memimpinnya, prinsipnya itu bagus, tapi bisa jadi rusak karena soknya tadi, superiornya tadi. Ini yang harus diwaspadai gitu. Kemudian apalagi pertanyaannya? Kemudian terkait pekerjaan kan? Pekerjaan Brandon cocoknya untuk di bidang logam ya, itu yang paling disarankan. Kemudian bisa juga pada bidang api logam atau air dominan ya. Nah kemudian kalau Ailing cocoknya paling cocok di bidang kayu dan tanah ya, atau campuran daripada keduanya itu. Kalau Edi bidang tanah, bidang air atau campuran daripada keduanya. Oke. Kemudian Pak Kang, untuk kedudukan rumah itu yang cocok, sebentar, kedudukan rumah menghadap barat daya 213 derajat. Apakah sudah cocok Pak Kang? Kalau menghadap ke barat daya berarti banyak masalah tinggal di sana. Ya, karena barat daya itu dimulai dari 202,5 derajat. Dia dari 213 toh? Iya. Berarti sudah masuk ke barat daya. Berarti kalau dia itu posisi rumahnya siku, tanahnya maksud saya siku. Berarti kedudukannya kan minus 180 derajat atau plus 180 derajat dari 213. Kalau 213 dipotong 180 berapa? 38, 213 ya, 33 ya. Berarti adanya di timur laut gitu kan. Nah, kalau di timur laut berarti selama tinggal di sana tentu banyak masalah dan bisa juga kena gangguan sakit penyakit gitu ya. Pindah berarti Pak Kang ya? Iya dong. Kalau memang mau eksis, mau maju. Ya, tetapi karena sionya adalah kerbau, kan kepala keluarga Brandon itu kan. Jangan pindah di tahun kerbau sekarang ini, tunggu nanti beralih sudah ke tahun macan. Macan itu mulainya 1 Februari 1 bulan 2 tahun 2022. Nah, dikit lagi. Iya. Oke. Terima kasih ya, ini sudah bergabung. Kemudian selanjutnya Pak Kang. Iya. Ada pertanyaan dari Nasan Baros. Nasan, THAN. THAN Nathan. Baros BAROS. Double R, BARROS. Oh, double ROS. Oke. 18 bulan 3 18 bulan 3 tahun 2005. tahun 2005 Pukul 12:48. 12:48 ya. Unsur dominannya apa ini Pak Kang? Nathan Baros itu ya unsur dominannya adalah kayu. Dia memang ayam kayu disebutnya pun ya. Nah, tetapi kayunya masih dalam batas yang normal sehingga kecenderungan terjadinya over superiority gitu nggak ada. Jadi untuk berbisnis ini bagus sekali gitu ya. Jadi kalau selama ini Nathan tuh bekerja tentu nggak cocok. Dan tahun ini untuk memulai bisnis bagus banget ya. Di tahun depan masih boleh untuk memulainya. Tapi tahun ini mestinya kalau Nathan berusaha di bidang yang cocok, yaitu bidang berunsur tanah atau air ya, atau setidak-tidaknya berunsur kayu ya, karena kayu adalah pilihan yang paling rendah gitu ya, maka dompetnya betul-betul udah tebel Nathan di tahun ini gitu kan. Sekarang udah bulan Imlek yang ke-8 nih
Ya mudah-mudahan Nathan yang bersio ayam ini juga selalu mengikuti nih ya ramalan bulanan ya. Dan bulan sekarang ini adalah bulan ke-8 gue ya, dimana potensi sio ayam tuh luar biasa bagus kan. Jadi kesimpulan saya kalau dia di bidang itu dia udah luar biasa ini ya. Dan bahkan Nathan bukan orang yang malas, walaupun semangatnya ada kurang sedikit ya, disiplinnya ada kurang dikit, tapi ya oke lah, masih termasuk ideal lah buat Nathan gitu ya. Dan tentunya Nathan patut meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang bakal sukses besar kok gitu. Nah, dia ada jelaskan nggak dia bidangnya apa sekarang? Ada pertanyaan sebetulnya malahan. Saya udah jawab toh, tapi ada nggak dia bisa jelaskan? Dia jelaskan nggak dia punya bidang? Kalau untuk menghadap rumah Pak Kang? Kalau rumah sebaiknya dia menghadap ke barat atau ke utara. Rumah tuh sate boleh? Enggak. Enggak ya, itu berlaku untuk semua itu sate itu berarti ya? Ada yang cocok, tapi kan tadi saya udah bilang dia tuh semangatnya aja masih kurang dikit. Disiplinnya kurang dikit. Nah kalau ada yang dibilang kurang dikit itu berarti kan nggak seimbang. Kalau nggak seimbang dia nggak cocok di menghadap ke tusuk sate ya. Karena harus balance. Oke. Baik Pak Kang, nanti kita sambung di sesi terakhir. Oke. Kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjut lagi Feng Shui di malam hari ini, dan saya masih tersambung bersama Pak Kang ya Pak Kang. Oh so pasti. Pak Kang, ini ada pertanyaan dari Rudi. Maaf. Ada pertanyaan dari sahabat Sonora, jadi ini menanyakan soal almarhum papanya. Iya. Almarhum papanya bernama Rudi. Rudi RUDI. 18 bulan 10. bulan 10 Tahun 43. tahun 43 Pukul 9 pagi. Iya. Meninggal 26 bulan Juli. Sebentar. Pukul berapa? 9? Untuk lahirnya 9 pagi. Untuk meninggalnya 26 Juli. 26 Juli tahun 2021. Iya. Pukul 7 pagi. Iya. Saat ini papa saya dikubur. Nanti keluarga bermaksud untuk menggali kubur papa dan kremasi papa saya saja. Oh. Nah, tahun berapa boleh dilakukan kremasinya, Pak Kang? Oke. Apakah disesuaikan dengan sio papa saya atau sio istrinya? Istrinya ada keterangan tanggal lahir dan juga jamnya, tapi tanpa nama. Begini, saya jawab dulu ya. Feng Shui ada 2 jalur. Ya, Feng Shui orang hidup dan Feng Shui orang yang sudah tidak ada. Orang hidup Feng Shui-nya Feng Shui yang orang yang meninggal
feng shui-nya yin. Praktisi feng shui orang hidup itu lemah terhadap pemahaman feng shui yin. Sebaliknya, praktisi feng shui yin disuruh mengatur rumah juga bisa kalang kabut. Jadi pertanyaan ini keliru diajukan kepada saya. Bukan berarti saya nggak mengerti, tapi saya hanya mengerti kulitnya saja, gitu. Jadi kalau di bidang kedokteran itu kan ada spesialisasinya masing-masing. Nah, spesialisasi saya feng shui yang untuk orang hidup. Ya, jadi minta maaf, mohon maklum, saya tidak menjawabnya. Wah, ini untuk berarti bisa untuk yang spesialis yang ya? Spesialis yin, kita spesialis yang. Ya. Oke. Baik, kita lanjut makan. Oke. Selanjutnya ada Chelsea. Siapa? Chelsea. Chelsea, C-H-E-L. Saya bantu CHELSIA. Iya. Angelica pakai C. Oke. Winata. Angelica Winata. 1 bulan Juni Tanggal 1 bulan 6 tahun 2000. tahun 2000 Pukul 14:57. pukul 14:57. 14:57. Sekarang sedang kuliah kedokteran. Apakah sudah cocok kalau dengan jurusan ini, Pak? Cocok. Cocok ya? Cocok banget. Ya, apalagi kalau nanti mengambil spesialisasi, ya, yang paling cocok tuh kalau dia mengambil bagian liver, ya, hati, ya, empedu, atau kalau dokter mata udah lain jurusan deh, ya. Kemudian walaupun itu satu yang bidang yang juga cocok untuk Chelsea. Kemudian pilihan yang kedua adalah dokter kandungan, dokter anak, gitu ya, dan dokter pencernaan, spesialisnya, ya. Cocok ya? Iya. Oke. Baik, itu saja makan ya? Iya, cocok kok. Cocok banget, tinggal dilanjutin dengan niat ya? Betul sekali. Baik. Kemudian selanjutnya ada Sunardi Raditya. Sunardi Raditya. Praditya. Iya. 8 bulan 4. Tanggal 8 bulan 4 Pukul 6 pagi. 84 tahun berapa nih? Maaf, tahunnya keluarnya 3. 8463. Pukul 6 pagi. Iya. Rumah hadap utara, pintu utama hadap timur. Rumah hadap utara cocok. Nah, kalau dia ngadap ke timur, pintunya juga cocok. Namun asalkan tentu saja memenuhi kriterianya yang diizinkan. Misalnya kalau kita menghadap ke timur, berapa lebar rumah dan berapa jarak daripada antara pintu utama ke dinding pembatas, gitu. Kalau nggak ada dinding pembatas, betul-betul plong, ya itu bagus. Tapi kalau dia terbatas, misalnya nggak di bawah 6 meter, itu aja udah jelek, gitu ya. Dan banyak kriteria lain yang sudah kita jelaskan pada berbagai video. Tolong video-video tersebut disimak. Ya, jadi pada prinsipnya untuk menata posisi rumah ini cocok. Kemudian posisi arah pintu juga cocok, gitu. Baik. Kemudian ini ada keterangan anak tangga 16 border 8 anak tangga 16 border 8 bentuk U. Apakah baik secara feng shui, Pak? Border 8 maksudnya apa sih? Kurang tahu juga ini. 16 border 8. Maksudnya bentuknya U mungkin 8 satu sisi, 8 satu yang satunya 8 lagi, gitu ya. Oh,
Terus nanti ada kayak semacam apa sih istilahnya panggung. Bogdes. Terus nanti naik lagi 8. Nah, Bogdes itu masuk hitungan. Dihitung nggak sama dia? Oh iya. Ya, jadi kalau 8 itu sampai Bogdes. Kalau 8 sampai Bogdes, kemudian naik lagi 8 sampai ke atas, memang jumlahnya 16, sisanya 1. Bagus. Tapi kalau Bogdesnya belum dihitung, ya stepnya adalah 8, termasuk Bogdes dia 17 ke atas, sisanya 2, juga bagus. Oke. Kemudian? Itu aja sih. Oke. Cukup ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak Kang. Albert. 24 bulan 5. Tanggal berapa? 24 bulan 5. 24 bulan 5. Tahun 82. Tahun 82. Pukul 21 lewat 30. Pukul 21 lewat 30. 21 lewat 30. Belum lama ini baru mulai kerja di pabrik produksi kabel sebagai bisnis development. Apakah cocok Pak Kang? Di pabrik kabel cocok. Ya. Jadi kalau nanti mau berbisnis pun lanjut saja di bidang tersebut. Ya. Bahkan pengembangannya bisa ke semua bidang-bidang teknik. Dia memang cocok gitu. Yang tidak cocok walaupun hoki dia itu sebetulnya besar, yang tidak cocok adalah dia kurang yakin untuk berbisnis karena prinsipnya lemah. Dia mau mengatur juga lemah gitu ya. Untuk keberanian bisnisnya berarti harus ditingkatkan dong. Jadi kalau Albert punya obsesi, punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi seorang pebisnis dan mau mewujudkan hokinya yang bagus tadi, maka dia mulai hari ini pakailah warna hijau untuk 2 tahun ke depan. Nah, warna kesukaannya yaitu warna hitam, biru, abu-abu, jangan dipakai lagi gitu ya. Dia juga suka dengan merah, tapi biasanya laki-laki takut menggunakan merah toh. Nah, yang dia kurang suka juga adalah putih. Jadi setelah 2 tahun dia harus sering memakai hijau dan putih. Nah, itulah dia punya syarat untuk menggapai cita-citanya ya. Dengan catatan lagi kalau bisa sensitivitasnya ya, mudah tersinggungnya pelan-pelan dibuang. Dan hindari makanan yang berasin, dia terlalu suka. Yang asin tadi. Iya. Ini juga ada tambahan Pak Kang. Ada tawaran baru kerja di pabrik snack produksi kerupuk sebagai sales marketing ekspor. Enggak cocok. Enggak cocok. Mending yang tadi produksi kabel itu aja ya. Betul, dan dia bisa kalau di kabel itu dia bisa meniti, misalnya dia mulai dululah jadi pedagang eceran kabel misalnya. Kayak kalau kita mau memulainya betul-betul dari tingkat yang paling bawah gitu ya. Nah, nanti punya modal dia naik lagi, nanti naik lagi. Dan kalau itu bisa dilakukan tadi apa yang saya sampaikan tadi dilaksanakan dengan baik, saya yakin dia bisa menjadi orang yang berhasil, yang sukses luar biasa. Wah, berbicara soal sukses juga buat Pak Kang ya. Sayangnya kita harus pamitan Pak Kang. Oh, thank you banget. Sukses juga buat Anda juga Ganharya, juga kru semua yang sekarang sedang bertugas, dan terlebih sahabat Sonora dimanapun berada. Karena kehadiran kita pada Jumat malam adalah demi kesuksesan dan keharmonisan hidup sahabat-sahabat Sonora yang senantiasa setia dengan sonoranya. Mantap. Selamat malam Pak Kang, ketemu lagi minggu depan. Selamat malam juga Gan, sukses selalu. Terima kasih Pak Kang juga. Selamat malam sahabat Sonora, Pak Kang dan juga saya pamit, ketemu lagi minggu